Ini adalah varian paling tinggi dari Redmi Note 14 series. Harganya ini sebenarnya agak di luar perkiraan gue ya. Harganya itu mulai dari 5,5 juta buat yang 8256 dan 6 juta buat yang 12 GB. Harganya nyampe 6 juta dan ini menurut gue harga yang sangat mepet banget sama Xiaomi 14T. Xiaomi 14T sekarang harganya 6,5 juta. Jadi kayak nabung dikit lagi dapat yang lebih bagus nggak sih gitu. Nah, bukan cuma dari harga, tapi ada beberapa hal lain yang mungkin gue pengen kasih tahu ke kalian sebelum kalian memutuskan untuk beli HP ini. Salah satunya itu dari kamera, yang mana ternyata pas masuk Indonesia ini kamera telefotonya dihilangin, jadi lensa makro. Nah, tapi ini nanti bakal gue jelasin lebih lanjut ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk aja ke videonya. Langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dari layarnya dulu aja kali ya. Yang ini layarnya sebenarnya masih sama kayak seri sebelumnya. Bentukannya masih curve, panelnya AMOLED, 120Hz, ukurannya juga masih 6,67 inci. Resolusinya juga sama, 1,5K. Nah, buat pelindung layarnya, ini ada peningkatan yang cukup lumayan. Sekarang dia pakai Gorilla Glass Victus 2, jauh lebih kuat pastinya. Apalagi Xiaomi ini ngasih istilah All-Star Durability, dan ini udah terbukti. Jadi ceritanya nih ya, ini HP tuh sempat jatuh lumayan parah dari ketinggian sekitar 1,5 meter, dan ini nggak sengaja pastinya. Langsung panik dong, takut layarnya hancur. Tapi untunglah durability-nya ini nggak cuma gimmick, HP-nya masih 100% aman. Bodinya sendiri ini gue lumayan suka loh. Pakai material yang kayak ini ya, leather atau kulit vegan lah ya, jadi bukan yang plastik. Apalagi varian warnanya ini juga gue suka banget. Nama varian warnanya Lavender Purple, jadi dibanding dua warna lainnya, ini gue lebih suka yang ini. Tapi ini cuma soal selera aja. Port sama buttonnya juga standar, dia udah dual speaker yang ada di bagian bawah sama atas, dan yang pasti di sini nggak ada port jack audio. Buat SIM cardnya juga nggak nawarin slot microSD, jadi kalian harus puas sama memori internal yang ada. Dari segi kualitas layar, sebenarnya gue nggak ada komplain dengan spek yang ditawarin ya, ini udah lebih dari cukup. Buat nonton juga udah enak, main game, atau sekedar scrolling sosmed. Multi-touch, sampling rate, touch delay, semua udah gue tes dan ini nggak ada masalah, semuanya aman. Meskipun overall dibanding Redmi Note 13 Pro Plus, kurang lebih ini nawarin kualitas layar yang mirip. Cuma pelindung layarnya yang lumayan upgrade banget nih. Buat OS-nya Android 14, yang udah HyperOS pastinya. Tapi sampai video ini gue buat, belum ada tanda-tanda dapat HyperOS 2.0. Tapi nanti pasti dapat, jadi tenang aja ya. Untuk fitur-fitur di HyperOS ini, ya gue anggap kalian udah pada tahu ya. Di Special Function juga masih ada fitur-fitur yang cukup berguna nih. Ada Floating Windows, Smart Panel, yang ini cukup ngebantu banget buat yang suka multitasking. Ada juga MEMS Fusion buat RAM extension-nya, ya meskipun gue sebenarnya jarang banget pakai fitur ini ya. Nah, beberapa fitur AI-nya juga asik banget nih. Di galeri, kita bakal nemuin beberapa AI, ada Erase, Enhance, Sky, sama Expand, yang hasilnya udah bagus banget. Nih, kalian coba lihat aja deh. Ada circle to search juga nih, kalian pasti udah nggak asing ya sama fitur yang satu ini. Tinggal buletin aja kayak gini, nanti hasilnya juga cukup akurat. Dari segi hardware, ada sedikit peningkatan. Sekarang chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3. Seri sebelumnya kan pakai Dimensity 7200 Ultra. Nah, skor Antutu di pengujian unit gue ini dapat di angka 700 ribuan. Kebetulan gue pakai seri yang paling tinggi, RAM 12GB, storage 512GB. Bukan skor yang overkill banget emang, tapi buat HP yang all-rounder, ini udah cukup banget buat mobilitas sehari-hari. Buat main game, bisa banget. Main Genshin di highest bisa dapat 30-40 fps, meski sering drop ke 20 fps. Kalau pengen lancar, turunin dikit grafiknya. Infinity Nikki bisa dapat 30 fps, Car X-Street stabilnya di 20-30 fps sebenarnya. Kalau di tempat yang minim gedung bisa kena di 40 fps. Mobile Legends sama PUBG, ini udah pasti aman ya, ini udah lancar banget. Salah satu fitur yang jadi keunggulan utama Redmi Note 14 Pro Plus ini ada di baterai sebenarnya. Kapasitasnya sih standar 5110 mAh, tapi masih ngebawa charging 120 watt. Buat pengujian charging kalian bisa lihat sendiri ya, dari kapasitas 10% ke 100% itu cuma butuh waktu 42 menit aja. Pas main game juga suhu terbilang aman, panas juga ya masih terbilang wajar, kalau emang lagi digeber main game ya, jadi emang semuanya masih di batas aman. Sekarang buat kameranya nih. Nah, ini yang cukup bikin kecewa banyak orang. Bukan kecewa sama kualitasnya,
tapi lensa telefotonya yang dihilangin pas masuk Indonesia, dan malah berubah jadi makro 2 megapiksel lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, versi Cina itu ada lensa telefotonya, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Tapi menurut gue sih langkah ini buat neken harga ya. Ini aja harga varian paling tinggi itu kena di angka 6 juta. Bayangin kalau ada lensa telefoto, mungkin harganya bakal nabrak sama Xiaomi 14T. Jadi buat setup kameranya ini masih sama kayak Redmi Note 13 Pro Plus. Kamera utama 200 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro. Kamera selfie-nya naik jadi 20 megapiksel. Kemampuan rekam videonya juga masih sama nih. Tapi buat kualitas jepretannya, buat gue ini udah terbilang lebih dari cukup. Udah bagus. Langsung aja kalian lihat hasil jepretan sama rekaman videonya. Nah, ini rekaman video di resolusi 1080p 60 fps, tapi ini emang kondisinya agak sore ya teman-teman, jadi udah agak gelap. Nanti besok gue mau nyobain untuk yang versi agak siang sih ya, maksudnya nggak yang gelap banget kayak gini, buat perbandingan. Jadi coba menurut kalian gimana untuk hasil kamera video di kondisi yang agak low light ini? Nah langsung aja yuk kita bahas kesimpulannya. Ini buat gue pribadi, Redmi Note 14 Pro 5G ada pilihan yang paling worth it buat dibeli dibanding kalian langsung beli yang Pro Plus ini. Soalnya, Note 14 Pro sama Note 14 Pro Plus ini punya spek yang benar-benar mirip, tapi harga lumayan beda jauh. Perbandingan harganya kalian boleh lihat nih. Perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Secara performa emang masih lebih unggul Snapdragon 7S Gen 3. Tapi, Dimensity 7300 Ultra juga nggak kalah ngebut. Perbedaannya tuh tipis banget secara performa. Terus ya, dari segi charging ya emang cukup beda jauh. Tapi emang seberapa butuh sih kalian sama charging sampai 120 watt? Kalau emang butuh banget ya boleh ambil yang Redmi Note 14 Pro Plus ini. Tapi kalau menurut kalian 45 watt udah cukup, mending ambil yang Redmi Note 14 Pro aja. Soalnya dari segi layar, kamera, fitur-fitur lainnya itu sama persis. Nah, tapi balik lagi ya, ini cuma saran dan kesimpulan dari gue pribadi. Kalau kalian ada saran atau pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Jadi semoga video ini membantu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau informasi, mohon dikoreksi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.